Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Rido dan Amar. bareng kita dong. Iya, Ketemu bareng lagi kita. bareng kita di Marimar. Mari ngobrol bareng Rido Dan Amar. Wih. Luar biasa, luar Bang. biasa malam minggu. Malam Mas minggu Rido. ketemu maning. Maning. Ya Allah. Wingi malam minggu. Bukan malam minggu. Wingi udannya gede banget ya Mas Gede Rido. men pas lagi malam Kamis ya? Malam Kamis, Dewek Podcast. Iya. Ya, Kita Dewek. bikin podcast cuacanya lumayan ekstrim. Lumayan ekstrim. Mulai dari atis. sore hari, sing Kemudian sore njok wengi udan bae. dan bay melasi ya Mas Rido ya. Lagi. Sing melasi siapa Mas Rido? Sing melasi kowe wong sing ora duwe pasangan, Mas. Atis-atis udan. Waduh, Ya, malam minggu maning nggih, Malam minggu nih. maneh. Udan ora sih Mas Rido? Udan nggih. Tapi Udan. ora mending lah hae kowe ya. Ora kaya wingi nemen. Iya, wingi itu nyampe udannya deres banget Deres ya. banget. Tapi Mas, tahu nggak Mas? Apa Mas Rido? Hujan-hujan kayak gini, kita selalu pengen makan, Mas. Pengen makan. Waduh. Hawane Lapar. pengen lapar be Mas Rido, pengen Kencot, ngopi kencot. apa? Pengen ngopi Kencot, apa? Aduh. Nah, kalau dulu kita pas lagi di mana ya? Kalau dulu lah ya. Zaman dulu. ya. Misalnya dewek pengen kencot, pengen madang pengen ya. madang. Tapi angel. bingung. Bingungnya nih ngapa nek? Bingungnya mlayu kudu dewek. mana dewek. Melayu Nah, dewek. saiki Mas, enak banget Mas. Saiki ning Bumi Ayu wis kaya ning Wis kaya ning kota. wis kaya ning kota ya. Intine wis ora perlu ribet. Wis ora perlu ribet. Cukup buka HP, nyalakan aplikasi, Iya. bisa langsung pesen makanan sesuai dengan keinginan kita. Pesan makanan sing dewek kepengen. Lah iya bener Waduh. banget gue. Pokoknya Bumi Ayu ora kalah karo sing Ora liyane. kalah karo. Nah, maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya malam minggu ini kita mau membahas mengenai tentang Ojol, ojek online. Bumi Ayu. Bener banget. Ya? Kalau dulu apa ya namanya? Profesi sebagai ojek itu ini Mas, kayak apa ya? Kasian Kasian. ya. Karena harus mangkal dulu. Mangkal nungguin penumpang. Kadang ada, kadang nggak ada. Kalau ada malah rebutan Mas. Rebutan ya. Opang, ojek pangkalan. Opang. Itu biasanya kayak gitu Mas. Begitu ada rebutan, ada juga ojek opang itu sampai malam Mas, sampai pagi. Iya, tapi nggak semuanya ojek pangkalan itu berebutan Mas Rido. Iya, ada juga bagian. yang tertib Dibagi-bagi. juga. Tertib gitu juga. ya. Tapi kan kebanyakan nih. Kalian pasti sering rasain tuh kalau pulang dari kota, Iya. terus kita turun di terminal, Nah, atau itu enggak turun di perempatan. biasanya Buat itu. rebutan, Ojek-ojek kan? pangkalan yang rebutan itu biasanya seperti itu. Iya, jadi lari tuh begitu bus udah mulai sen, tip, wah langsung rebutan. Langsung. Bahkan dulu ada yang sempet di Kota Bumi, ada ya Mas Rido yang kegilis itu bukan? Yang di depan beca itu dulu. Oh, kalau itu Bukan beda. ya? Beda, Kalau itu bukan tukang ojek ya? bukan tukang ojek, itu ini apa namanya? Pelajar. Pelajar. Gara-gara ya. rebutan Ya bis. Oh, gara-gara Udah, rebutan. itu jangan bis. Udah, jangan dibahas. Itu tahun dulu. Ngeri Ini banget. ngeri ya. Ini ngobrolin masalah ojol ya atau ojek. Ojol yang merubah kemudahan Kemudahan para yang lagi nonton. iya, untuk warga kemudahan Bumi Ayu. manusia di abad 21 ini. 2021 mengenai tentang kita dipermudah pemesanan. Kemudian Kita dipermudah juga belanja, kita pokoknya segala sesuatunya cuman klik lewat HP, iya, barang sampai di rumah. barang sampai. Ini karena ojol. Bukan ojol juga, tapi Bukan karena teknologi. Teknologi ya. Betul dong. Ojol itu berarti Salah satu ini aja apa ya, core apa namanya ya, salah satu bukan aplikasi ya, salah satu kemudahan yang didapat kemudahan lah. ya. Service yang Iya. didapat. Selain ojol kan ada juga misalkan ini apa namanya, toko online. Toko online. Toko Terus online just tip juga. just tip juga. Waduh. Terus ada juga ini aplikasi-aplikasi jual beli Jual beli di Facebook all lah ya. shop All juga shop kan ya. mempermudah manusia itu. Iya. Nah, hari ini kita ngobrolin masalah ojek nih, Mas. Namanya juga ngobrol bareng Rido dan Amar. Amar. Pastinya kita ngobrol berdua nih ya. Betul banget. Mas, pengalaman naik ojek Mas, pernah nggak Mas?
Ojek yang dulu atau ojek yang sekarang? Yang Ojek dulu dong. Ojek dulu. Nanti kan kita bahas itunya tentang ojol. Gimana? Untuk saya sendiri dulu waktu kecil ya. Waktu kecil pernah naik ojol. Belum ada ojol ya? Naik ojek. Naik ojek ya. Naik ojek udah becek. Kayak iya. Ini ojek ya. Dulu ojek. Saya waktu kecil naik ojek enaknya di depan. Oh iya bener. Kan ada tangki nih. Bener. Kita naiknya. Motornya ini. Motornya apa ya? GL Pro. GL Pro. Kemudian ada TS mah orang-orang pegunungan ya. Iya biasanya kalau TS ini nih motor trail. Motor trail. Yang bunyian reng gitu ya. Nah itu saya dulu kalau mamanya belanja ke pasar itu kalau naik ojek suka naiknya pokoknya di depan. Mintanya di depan. Nanti diangkatin sama bapak ojeknya. Terus taruh di depan. Di depan enak. Seolah-olah kita jalanin motornya gitu ya. Suka ngantuk gak tuh? Kadang karena kan kalau kita lagi naik motor ya, kalau lagi anginnya kencang gitu kan suka ngantuk-ngantuk tuh. Iya. Terus suka gini. Bener gak tuh? Ya itu kebiasaan anak kecil biasanya ya. Biasaan anak kecil. Nah, selain itu saya naik ojek itu dulu jarang banget naik ojek ya untuk saya sendiri. Gitu. Ya. Kalau aku pengalaman malahan jadi bapaknya nyong gue gemen tukang ojek mas. Bapaknya tukang ojek gemen ya. Jadi dia seorang guru. Jadi kalau guru SD tuh, jadi mengko dong balik ngajar ngojek melu bapaknya. Oh enggak, bapaknya nyong gue abai nyong gue tukang ojek. Jadi kok terus balik ngajar jadi tukang ojek karena untuk mencari uang tambahan. Karena dulu kan jadi guru uangnya nggak seberapa mas. Iya. Sekarang juga sama untuk guru-guru honorer. Swasta, ya, swasta. Ya. Kalau akhirnya ya alhamdulillah bapak kan PNS, tapi kan bayar sejaman dulu uangnya nggak gede-gede banget tuh. Makanya beda sama PNS yang sekarang. PNS sekarang mah bisa pakai sebulan jadi PNS sudah punya mobil, keren banget. Beda ya. Ini beda dulu bapaknya pernah jadi tukang ojek. Itu sampingan juga ya. Sampingan. Daripada apa namanya? Daripada nganggur. Mending memanfaatkan waktu untuk ngojek buat penambahan atau penghasilan tambahan contohnya ya. Nah, tapi kalau sekarang Mas, tukang ojek itu mudah menjadi profesi banyak orang Mas. Banyak bahkan anak-anak muda, cowok-cowok ganteng juga ini juga. Cewek-cewek juga banyak Waduh, Mas. Iya ya. Iya ya, cewek-cewek cantik-cantik gitu mereka mana gak pada malu Mas karena ada ojek online. Ojek online ya. Bukan ojek pangkalan lagi. Jadi mereka nggak usah nggak usah nongkrong di pangkalan, mereka dapat orderan Mas. Di rumah nongkrong di kafe gitu juga. Sambil nongkrong ada nih orderan kemana, klik anterin dulu aja. Jadi si ojolnya dipermudah sama aplikasi, kemudian si penumpang atau customernya juga dipermudah sama, berarti sama-sama menguntungkan. Betul banget. Jadi untuk bukan di tahun 2000 ojol ini mulai rame tahun 2017-an lah. 2017-2018 ya. Ramai dan banget. Mulai dari ojek online 1 ada juga inspirasi lagi, ada lagi dan ada lagi sampai di Bumi ini banyak. Kalau di Bumi Ayu mulai rame itu sekitar 2018 Mas. 2018 sudah rame ojol. Mulai rame ojol, tapi ini untuk ojek online lokal ya Mas. Ojek online lokal. Iya yang lokal. Sebenarnya kan di Indonesia itu ada dua kompetitor tuh antara Gojek sama Grab. Sebenarnya ya. Dulu ada Uber juga. Itu untuk yang resmi atau yang itu resmi dan itu aplikasi besar. Aplikasi besar di kota-kota besar juga ya. Kota-kota besar. Nah di Bumi Ayu sendiri baru ada masuk itu Grab Mas. Grab ya dulu ya. Grab. Sempat orang-orang di perantauan, saya waktu itu di perantauan ini ada Grab di Bumi Ayu, ini nggak percaya. Bener apa enggak sih ya gitu? Iya bener apa enggak? Ternyata tahu postingan di Pasar Wagi tuh waktu itu tuh ada anggota Grab itu. Di foto kemudian di daerah Pasar Wagi. Berarti bener emang. Itu cuman pakai seragamnya doang. Bukan, emang sudah ada. Bener. Sudah ada. Tapi sekarang itu yang rame malahan ojol lokal Mas. Iya malah ojek kayak Grab sama Gojek ya. Malahan nggak terlalu laku. Kalau Grab lebih laku buat ini aja, buat antar orang. Berarti bagus dong Mas Rido untuk. Bagus banget. Banyak karya. Grab sama Gojek malah kalah sama karyanya orang Bumi Ayu sendiri. Bumi Ayu dewek. Berarti orang-orang Bumi Ayu ini hebat-hebat. Khususnya admin-admin yang sudah bikin ojol ini keren-keren luar biasa. Yang pertama bikin ojol itu kita tahu ITJek. ITJek ya yang warna oranye itu ya. Iya warna ojek itu luar keren biasa banget. Itu salah satu pelopor
pelopor ojek online menjadi inspirasi buat para buat para ojek-ojek lain. Iya, buat para admin yang sekarang sudah banyak banget. Sekitar 25 ojek online lokal. Wow. Ada Aves. Kita sebutin satu persatu. Bibike, ada Itejek, Aves, Bibike, kemudian terus ada Gajek, lagi Sapien, Banterjek. Terus ada lagi apa lagi ya? Banyak banget ya. Iya. Sampai kita bingung. Sebenarnya saya mau bikin juga Mas Rido. Ojek apa tuh? Marjek. Brojek. Brojoljek. Saking akeh tadi. Jadi Brojoljek, pengennya sih Brojoljek. Tapi karena aku males ya, mendingan ya udahlah kita jadi penikmat aja. Dan pokoknya, kita juga udah dikasih permudah. Seperti itu ya. Jadi kita, tapi yang sudah bikin ojol-ojol seperti ini mudah-mudahan pada bersaing sehat juga Mas. Oh, betul banget. Ya? Aja pada gelut. Dolon pada gelutan teman-teman, bahaya banget. Iya, waduh. Ojol ya di Bumi Ayu ya Mas Rido. Dan malam Minggu ini Mas Rido mungkin ada juga yang lagi pada bete dan gak juga ngapa-ngapain di rumah. Kepengen dipermudah, dan para pelanggan-pelanggan ojol juga kayaknya senang ya. Iya di Bumi Ayu ini buat para warga Bumi Ayu kayaknya dipermudah adanya ojol seperti ini, mungkin pada senang. Itu mungkin buat teman-teman yang lagi pada ngapel nih. Tadi kelupaan bawa makanan. Iya. Kalian bisa langsung aja WA atau pesen di aplikasi. Enak banget kan. Kalau dulu kita misalkan lagi jalan nih ke tempat pacar, terus kita nggak bawa martabak nih buat mertua kita. Iya. Kan bingung tuh harus balik lagi. Apalagi yang rumahnya yang pegunungan. Jauh, kan susah banget. Kalau sekarang, sekarang enak, tinggal order aja lewat aplikasi atau WA. Sekarang ojol di Bumi Ayu banyak kan pakai WA. Banyak pakai WA. Dulu ada ojol Bumi Ayu yang pakai aplikasi. Nggak laku dong. Bukannya nggak laku, malah bikin ribet. Bener nggak? Bener banget, karena aplikasinya kurang support. Kurang support. Dan apa ya Mas Rido ya, untuk aplikasi sendiri sekarang kan orang pada pengguna WhatsApp-nya itu lebih banyak. Jadi ketika para customer atau juga orang-orang Bumi Ayu yang sudah punya nomor adminnya ojol sendiri, ketika si ojolnya bikin story atau status, langsung udah dilihat. Dong, beda sama ojek online yang bikin aplikasi. Sebenarnya itu antara mempermudah atau emang warga Bumi Ayunya yang masih gaptek. Kayaknya sih sedikit untuk gaptek sih. Dan juga kita mendownload aplikasi itu juga pakai lebih ribet lah ya. Intinya ribet lah. Kalau yang pakai aplikasi itu baru Grab Food. Tapi saya sendiri acungin jempol untuk yang ojol Bumi Ayu yang masih pakai WA. Sudah pakai aplikasi kemarin. Oh, yang udah pakai walaupun gagal sih enggak ya? Walaupun tidak laku. Walaupun tidak laku ya sudahlah ya. Iya. Kalian berjuang lebih keras karena saingan Anda adalah Gojek dan Grab. Iya. Itu lebih Tapi besar. Terima kasih untuk para ojol yang sudah bisa bikin Bumi Ayu ini dipermudah untuk pemesanan, kemudian untuk pengantaran. Ini juga mempermudah warga Bumi Ayu. Betul banget. Yang jelas ojol-ojol ini menambah ini Mas, lowongan pekerjaan. Jadi yang tadinya anak-anak muda ada pengangguran, kemudian apalagi sekarang lagi musim pandemi seperti ini. Terus apa namanya ya Mas Rido ya? Apalagi mereka menambah kegiatan. Satu, menambah kegiatan, duanya juga mereka yang masih kekurangan gaji, Mas. Kekurangan gaji. Iyalah, kalau mereka misalkan penghasilannya menambah penghasilan lah dari tadinya penghasilan cuman 1 juta per bulan gara-gara bisa ojol, akhirnya nambah tuh. Ya lumayan lah 100 ribu apa 50 ribu per hari. Iya, kan? Asal kita juga kan nggak mau capek. Iya, betul banget. Pokoknya tidak merasa capek lah. Merasa capek, dan kita segala sesuatu kalau kita berusaha Mas Rido. Kalau kita mau berusaha pasti dikasih. Betul banget. Dikasih rezeki. Iya, kita tujuannya untuk mencari rezeki di ojol ini. Betul. Ya pasti dikasih. Betul banget. Walaupun ojol ini kan banyak Mas Rido, untuk para drivernya ini
drivernya sudah banyak, Ah, ah. aplikatornya juga banyak, tapi rezeki Gusti Allah sing ngatur Mas Iya Amar. pasti ya. Dan Bener banget. untuk malam minggu kayak gini juga Membantu ojol-ojol ini banget. membantu ya. Membantu Membantu dan banget. ojol-ojol ini juga selain ojolnya mendapatkan penghasilan, kemudian para customernya juga dipermudahkan. Waduh, Kalau ini misalkan luar biasa kalian banget. pengen nganterin ceweknya makanan karena lagi hujan, kan bisa pesen aja lewat ojol. Ini Mas Rido, Apa? ojol ini identik dengan pengantar makanan saja atau penumpang? Penumpang juga Ada. Penumpang ada, barang ada. Tapi sempat Mas Rido saya pesan di salah satu ojol Bumi Ayu. Saya sendiri Iya. mau pulang nih temen nih. Teman mau pulang, kemudian saya pesan untuk diantarkan ke sini nih, misalkan kayak istri nih, Ya. diantarkan ke sekolah. Ada yang menolak untuk saya nggak ngituin penumpang, Ya. saya hanya khusus untuk antar makanan, food. Gitu. Ada ya? Ada. Tapi yang untuk penumpang juga ada ya? Ada banyak banget. Makanya kan ya semangat aja lah buat teman-teman semua yang lagi pada ngedrift, lagi apa namanya ya, yang lagi ngojek ya. Ngojek, ojol, bener banget. Walaupun cuacanya ekstrim, hujan tiap hari, kemudian kadang panas juga, panas-panasan, tapi tetap pada semangat Mas Semangat Rido. banget. Luar biasa ya. Mereka semangat banget. Makanya mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak. Dan untuk ojol-ojol di Bumi juga mudah-mudahan sukses-sukses juga. Sukses semuanya. Ya. Makanya walaupun banyak banget ojol-ojol baru, mudah-mudahan semuanya dapat rezeki. Dapat rezeki dan tidak pada gontok-gontokan. Bersaing sehat. Bener banget. Mas Amar, pengalaman apa? Tadi kan udah pengalaman waktu naik ojek tuh. Iya. Nah kalau ojol apa tuh? Pengalaman yang membuat ini membuat mudah Mas Amar. Pengalaman apa Mas? Pengalaman saya memesan ojol. Sebenarnya saya sendiri dulu sempat memanajemen ojol. Kafe. Kafe ya. Dan pengalaman saya sendiri membantu banget untuk menambah omset si kafe itu. Jadi kita nggak cuman mengandalkan untuk orang datang, take away juga. Iya, kita juga dibantu oleh ojol-ojol ini menambah orderan Mas Rido. Orderan ya. Ada kesusahan nggak sih, kan banyak banget nih dari apa namanya ya, dari ojol-ojol ya, aplikator ini yang menggunakan itu berapa persen Mas? Yang memesan dari ojol itu per hari itu berapa persen Mas? Kalau saya sendiri lebih banyakan mana sama in makan di tempat. Kayaknya makan di tempat sih. Makan di tempat. Karena juga soalnya untuk ojol ini kan dibatasin Mas Rido. Kita kan kayak kafe-kafe kan buka sampai jam 12 malam misalkan. Kemudian kayak ojolnya sendiri kadang jam 9 jam 9 ya. udah close. Jadi untuk semacam kafe-kafe kan tutupnya biasanya jam 12. Jam 12. Ramenya juga kafe malam. Sebenarnya kalau ojol-ojol nih close ordernya juga ada yang jam 12. Ini juga lebih membantu lagi para ya. kafe-kafe. Bener banget. Tapi yang jelas sudah membantu lah ya, mempermudah masyarakat Bumi Ayu untuk beraktivitas walaupun ada batasan. Ini juga salah satu cara ojol Bumi Ayu ini untuk supaya tidak ada hal-hal tidak diinginkan. Kemudian tenaga yang pasti juga harus dibatasi ya Mas Rido. Iya betul banget. Tapi aku pernah ini loh Mas, dengar Mas, ojol di Bumi Ayu karena opik Mas, orderan fiktif. Opik? Iya, orderan fiktif. Orderan fiktif itu apa sih Mas Rido? Orderan fiktif itu jadi ada orang yang memesan, setelah itu orangnya ngilang Mas. Waduh, ini kasihan banget. Nggak cuman untuk aplikasi ojol di Bumi Ayu saja. Iya. Aplikasi besar aja. Iya, kalau apalagi aplikasi besar, maksudnya kan kalau aplikasi besar kan mereka yang dirugikan adalah drivernya Mas. Drivernya ya. Kalau ini kan kasihan ke adminnya, juga kasihan ke ojolnya. Ojolnya itu kan kasihan banget. Kasihan, udah mau banyak dibantu, pesan banyak, kemudian sudah mau siap nganterin, alamat udah jelas, kemudian berarti di pelencongin gitu ya. Iya, pelencongin apa sih? Apa sih ya? Ya fiktif tadi. Iya. Selain itu kasian juga kasihan banget. Selain itu
juga ada juga nih para penipu di ini di aplikasi-aplikasi ojol. Jadi atau online shop atau juga pemesan-pemesan makanan yang di rumah itu ada pembeli yang fiktif juga, Mas. Pembeli yang fiktif. Jadi mereka membeli satu barang gitu terus Iya. mereka menipu dengan minta pulsa, Mas. Waduh. Itu sering banget kejadian, terutama kejadian-kejadian mereka mengaku sebagai dokter, Mas. Dokter di rumah sakit gitu. Iya. Terus ngaku juga sebagai pegawai bank. Terus mereka pesan barang terus diminta ini nih, pesan pulsa, Mas. Begitu pulsanya udah dikirim, mereka dibatalin, Mas. Tega banget. Tega ya. Ini para penipu, hei kalian hati-hati. Karma ada, Bos. Iya. Terus kalian dong. bisa didetek juga ya. Kalau kalian kedetek, hati-hati Anda. Kasihan juga ya Mas Dodo ya. Betul Kita juga banget. Sebenarnya kalau melihat seperti itu, kasihan banget lah. Udah apa ya? Ojol nggak seberapa sih Mas Dodo kalau kita ojol lagi nggak sepi. Seberapa. Terus Kemudian ditipu. Para pembisnis kecil yang di rumahan juga penghasilan nggak seberapa, apalagi di masa pandemi seperti ini ya kan, itu kan kasihan banget, Mas. Nah, kalau itu sampai terjadi, ya makanya harus waspada lah. Walaupun ojol ini bisa apa namanya ya, bisa membantu kita, tapi kalau para ojolnya juga kurang hati-hati atau kita sebagai penjual kurang hati-hati juga, kena tipu juga ya, kasihan juga kan. Kasihan. Tapi Mas Rido untuk alhamdulillahnya, ini untuk para ojol-ojol Bumia juga profesional ya. Benar, Profesional ini selain pakai seragam, sudah mulai banyak yang menggunakan seragam. Kemudian ramah tamahnya ini juga. Tapi ada Mas Rido untuk ojol-ojol Bumia ini juga ada juga yang namanya sikap orang kan menungsa beda-beda. Iya, menungsa beda-beda. Ada driver ojol yang kadang bikin kecewa banyak customer. Itu karena mungkin mereka belum teredukasi bahwasanya mereka adalah menggunakan jasa. Iya. Jasa tadi ya, servis. Jadi servis itu harus ya menservis para pelanggannya gitu. Tapi ya balik lagi manusianya ya. Balik lagi ke manusianya, ke orang-orangnya pasti ada yang itu tadi plus minusnya. Nah, plus minusnya itu di mana? Nah, itu salah satunya, menservis dengan baik atau tidak. Mudah-mudahan ojol-ojol di Bumiayu lebih baik lagi ke depannya. Iya, lebih baik dan intinya jangan mengecewakan juga. Mengecewakan para customer. Mengecewakan para customer dan intinya mudah-mudahan enggak pada mengecewakan ya, malah menolong. Tapi ada dulu juga di salah satu ojol Bumiayu yang tentunya dari raut muka mungkin yang mengantarnya mungkin nggak dikasih lagi tips capek, atau bagaimana, mungkin lagi capek atau mungkin lagi punya masalah dengan keluarga atau dengan istri, dengan dua anak gitu. Ya mudah-mudahan mereka mulai sadar lah bahwasanya mereka ada bekerja secara profesional saja. Dari kesadaran customernya juga, kesadaran para ojek online-nya juga agar sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling memuaskan. Bener bang. Jadi sebenarnya kalau kita jasa Mas Rido, kita juga harus ramah tamah. Itu paling utama. Paling utama salam senyum sapa. Betul bang. Walaupun perbedaan agama, perbedaan ras, suku ini juga kita sebagai warga Indonesia ini, entah itu mungkin kulit hitam atau mungkin kita mata sipit, nganterin ketemu tiba-tiba sama orang yang pernah kita musuhan. Nah, ini harus profesional. Salah satunya. Harus profesional dan di saat kita lagi kerja atau kita menjadi jasa, betul banget. Harus profesional. Betul banget. Ya, intinya ojol-ojol di Bumiayu ini sangat membantu banget. Para customer di Bumiayu. Customer bahkan para pengusaha Bumiayu. Betul banget. Mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran, berikan rezeki yang banyak dan selalu tetap menjadi kebanggaan para customer. Betul menjadi banget. kemudahan yang untuk para pelanggan lah. Para pelanggan intinya. Betul banget. Mas Amar. Iya. Kan tadi kita udah panjang lebar nih ngomongin masalah pengalaman kita di ojol ya Mas. Ojol Bumiayu ya khususnya. Misalkan nih Mas, Grab sama Gojek kan ada rencana mau merger nih atau mau bergabung. Bergabung sama apa ini? Antara Grab sama Gojek mau bergabung. Maksudnya jadi satu. Jadi satu.
Kalau enggak ya itu kan isu ya, masih Iya. isu. Tapi yang jelas Gojek sama Tokopedia sudah merger, Ah, itu pasti nanti ke depan bakalan rame lagi tuh. persaingannya ya. Persaingannya. Nah, bayangin kalau misalkan Gojek sama Grab ini masuk ke Bumiayu semua. Kira-kira ojol-ojol ini bakalan bermasalah, bukan bermasalah, akan berkurang nggak ininya, peminatnya? Atau orang lebih memilih aplikasi besar atau malah mereka lebih memilih memilih Gojek, ojol-ojol ini? Kalau di kota Bumiayu sendiri Mas Rido tergantung dari kepraktisan sendiri. Bener. Karena Bumiayu ini orangnya simple dan Pengennya sing praktis lah ya. apa sing gawe kepenak wong Bumiayu ya. Ya gue sing tenggo ya. Gue sing tinggo. Tapi wong Bumiayu gue luwih milih kadang sing luwih murah, Mas. Oh iya benar banget. Benar banget. Karena benar banget. Grab, Gojek itu kan berani gila-gilaan untuk promo, Mas. Untuk promo ya. Bener. Makanya ini hati-hati nih buat para aplikator-aplikator ojol lokal. Kalian harus hati-hati terhadap masuknya aplikator-aplikator besar. Karena Iya. kalau begitu mereka menyerang Bumiayu untuk promo-promo besar, wah kalah semua Pokoknya mereka, Mas. ini yang namanya kita bikin suatu manajemen Bener. harus kreatif gitu. Betul banget. Ketika kita lagi diserang sama kompetitor, kita harus harus melakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi. lebih kreatif, dan salah satunya kreatif ini bisa mendorong untuk kemajuan manajemen. Kalau betul kita banget. nggak ada, kurang kreatif, kalau kurang kreatif ya ketinggalan zaman. tinggalan zaman. Untuk saat ini yang namanya roda ini berputar Mas Rido. Betul banget. Kita atau juga ojol Bumiayu Hari ini saat lagi rame banget. lagi mempermudah para customer, Harus diantisipasi. membantu juga. Pasti suatu saat juga nanti ada masanya. Kompetitor lain. Bagaimana cara masa ojol Bumiayu ini bisa tetap eksis ya, tetap bisa membantu dan juga bisa menjadi Membantu mitra warga Bumiayu sendiri. Ya itu salah satunya harus kreativitas dan harus menjaga itu tadi pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Betul banget. Ya, terima kasih ya buat para driver ojol yang sudah membantu kita sehari-hari. Yang sudah membantu warga Bumiayu dan sudah mempermudah warga Bumiayu. Betul banget. Masalah orderan, kemudian masalah kemitraan. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dan Betul. juga buat para admin-adminnya juga mudah-mudahan terima diberi kasih banget. kesehatan juga. Aja pada nesu misalnya diorderi arane gen pelanggan gue akeh jalukane. Akeh jalukane ya. pasti. Bener banget. Malam minggu ya Mas ya. Malam minggu. Mas Amar malam minggu ge orang pesan makanan. Tadi sudah. Karena kita ada di mana Mas? Di Leko. Kalau kita udah Leko nggak usah lah pesen ojol-ojolan. Tapi kalau kalian yang ada di rumah boleh dong. Karena juga Leko juga bekerja sama dengan ojol-ojol Bumiayu. Semua ojol Bumiayu bekerja sama dengan Leko. Bekerja sama. Kalian juga bisa pesan melalui GrabFood. Dan yang perlu diketahui, pesannya yang recommended itu Mas Rido. Apa sih yang recommended itu Mas? Apa tuh? Menu recommended di Leko yaitu Kobot. Ya. Apa tuh Kobot? Kobot itu adalah salah satu minuman kopi yang recommended di Leko sendiri. Kobot itu kepanjangan dari apa Mas? Kobot itu adalah kopi botol. Yang bisa dibawa kemana-mana untuk kalian. Apalagi yang memesan melalui ojek online Bumiayu. Bener banget. Kobot itu ada 2 varian Mas. Ada 2 varian. Yang pertama ini ada Kobot yang 250 ml. Itu one shoot ya. One shoot dan juga fresh meal tentunya ya. Fresh meal, dan kedua ada 500 ml. 500 ml ini double shoot. Dan juga fresh meal juga. Harganya espresso ya. One shoot espresso ya. One shoot espresso. Harganya Mas? Harganya cukup murah buat kalian, buat anak-anak gaul Bumiayu yang lagi pada bermalam mingguan di rumah. Nongkrong, kemudian pesan sama ojol. Harganya cuman yang 250 ml ini cuman berapa Mas? 17.000. Rp17.000 saja. Dan yang 500 ml itu harganya Rp35.000. Kalian bisa dapetin kopi yang enak, seger banget buat menemani malam minggu kalian. Dan Mas Rido, ini juga yang 500.000 kan isinya banyak nih. Benar. Gede nih. Bisa buat besok. Rame-rame juga. Buat besok, tapi ditaruh di kulkas juga Mas Rido. Betul banget. Kalau nggak punya kulkas, ditaruhnya dititipin di rumah tetangga. Di kulkasnya tetangga. Tapi tetangganya dikasih dong. Biar tahu menu recommended
dari Leko. Leko alamatnya di mana, Mas? Leko alamatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kilometer 1 Bumiayu. Atau di Komplek Family ya. Komplek Family nggak jauh dari perempatan lampu merah terminal Bumi Ayu. Leko tempatnya asik loh Mas Rido. Asik ya, banget. kita aja betah sebenarnya. Betah kita banget. aja nggak mau pulang pindah dulu karena juga Leko ini kalau malam minggu juga tutupnya close ordernya jam berapa sih Mas Rido? Close order sekarang karena lagi ada pembatasan PSBB jadi jam 9. Jam 9 Jam ya. 9 udah jam ada close 9, order. close Tapi order. untuk yang masih nongkrong-nongkrong ya sampai jam 12 ya nggak apa-apa sih sampai jam sebenarnya. 12. Tapi yang penting jangan ada kerumunan. Dan intinya di kedai kopi Leko ini tempatnya asik banget, nyaman banget buat kalian. Dan banyak banget menu-menu pilihan lainnya. Menu-menu yang bikin perut kita kenyang, kemudian bikin ngopi kita jadi nikmat. Betul kemudian banget. ada juga cemilan yang enak, endes banget, luar biasa. Pokoknya jangan lupa untuk nongkrong di Leko. Karena juga Leko ini Mas Rido salah satu kafe pertama di Bumiayu. Betul banget. Leko Mania. Mantap. Marimar Podcast-nya Leko Kedai Kopi, tempat nongkrongnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video Marimar di BNTV ID. Dan kalian juga jangan lupa bisa dengerin acara Marimar di mana? Marimar ini di aplikasi Spotify. Karena juga acara Marimar ini sudah terdaftar di Spotify ya, sudah bekerja sama dengan Spotify. Jadi buat kalian yang mungkin di rumah lagi bermalam mingguan, bisa dengerin di aplikasi Spotify. Bahkan yang lagi pada nyetir di mobil, boleh juga dengerin podcastnya Marimar. Acaranya keren. Acara podcast Marimar hadir tayang setiap hari Rabu malam Kamis dan juga hari Sabtu malam Minggu. Setiap kita mulai tayang dari jam 4 sore. Tapi kalau kurang ya paling-paling sampai jam 9 atau jam 10 malam. Iya, jangan lupa pokoknya minta subscribe sama share video-video ini. Oke, terima kasih. Selamat malam Minggu. Selamat malam Minggu buat teman-teman dan semoga malam minggunya bahagia. Betul banget. Marimar. Mari ngobrol bareng Rido dan Amar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.